Yang pertama adalah musyawarah antara pemimpin dengan anak buahnya yang salah. Nah, doa itu biasanya dari hati yang paling dalam. Nah, tapi karena ini berumah tangga sudah menghasilkan anak, maka suami istri yang sudah bercerai itu disuruh bermusyawarah dalam kaitan dengan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya baru saja menerbitkan sebuah buku. Ini buku ditulis selama 1 bulan di masa awal pandemi corona. Judulnya 2 poin dalam 52 khutbah Jumat. Buku ini memang berisi 52 tema khutbah. Masing-masing tema dibahas 2 poin. Ini untuk membantu para khotib, para mubalik agar bisa menyampaikan materi dakwah dengan bervariasi. Satu di antara tema yang ada di dalam buku ini adalah 2 musyawarah yang berat. Musyawarah ini kan memang diperintah untuk kita laksanakan. Tapi ternyata ada musyawarah yang berat untuk dilaksanakan. Yang pertama adalah musyawarah antara pemimpin dengan anak buahnya yang salah. Biasanya kalau anak buah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang sangat fatal, itu yang paling enak adalah dipecat, diberhentikan. Tapi ternyata dalam perjuangan tidak begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya. Dulu ada perang namanya Perang Uhud. Perang Uhud awalnya menang, tapi berakhir dengan kekalahan. 70 sahabat meninggal. Di antara yang meninggal pamannya Hamzah. Rasul kecewa berat. Kecewa bukan karena kalahnya, tapi kalah ini dengan sebab kelalaian sebagian sahabat. Itu yang membuat beliau kecewa. Dalam suasana kecewa seperti itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ali Imran ayat 159 yang memberikan arahan kepada Nabi. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu berhati kasar, tentu orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan di dalam ayat ini dengan 3 arahan. Apa 3 arahan itu? Yang pertama adalah fa'fu anhum, maafkan mereka. Memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan salah satu cirinya orang takwa. Maka Rasulullah diperintahkan untuk memaafkan kesalahan sahabat. Fa'fu anhum. Yang kedua, nggak cukup hanya memaafkan. Wastaghfir lahum. Doakan biar supaya mereka dimaafkan. Nah, doa itu biasanya dari hati yang paling dalam. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi kalau memaafkan jangan basa-basi. Lanjutkan pemaafan itu dengan doa sebagai bukti bahwa kita memang sudah tidak ada masalah. Nah, selanjutnya berdoa juga jangan basa-basi. Buktikan lagi. Apa itu? Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini berat, tapi ini memang harus dilakukan dalam kehidupan berjamaah. Yang kedua adalah musyawarah antara
suami istri yang sudah bercerai. Ini berat, karena biasanya orang kalau sudah bercerai itu emosinya, kemarahannya begitu besar. Tapi karena ini berumah tangga sudah menghasilkan anak, maka suami istri yang sudah bercerai itu disuruh bermusyawarah dalam kaitan dengan anak. Saya bacakan terjemahan surat Al-Baqarah ayat 233. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah karena anaknya. Dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapihnya sebelum 2 tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, saudara sekalian yang saya hormati, suami istri yang sudah bercerai harus tetap berkomunikasi dalam kaitan dengan anak. Memberi makan, minum itu kan kewajiban bapak kepada anaknya. Maka ketika anaknya masih bayi yang masih dalam penyusuan ibu, maka si bapak harus memberikan upah biaya menyusui kepada si mantan istrinya. Nah, oleh karenanya ini harus dimusyawarahkan berapa-berapanya. Kalau ternyata tidak sepakat, boleh saja seorang bapak mencari wanita lain yang juga bisa menyusui untuk menyusukan anaknya. Itu boleh saja. Ini menunjukkan harus ada musyawarah. Ini berat, kenapa? Sudah bercerai. Apalagi kalau suami istri ini sudah menikah lagi. Nah, sudah menikah lagi. Ini nanti akan membuat keadaan semakin berat. Tapi inilah yang harus dilakukan. Suami istri tetap harus bermusyawarah dalam kaitan dengan anak. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat untuk kita semua. Wabil khusus kepada para khotib, para mubalik untuk bisa menyampaikan materi dakwah yang banyak, bervariasi, dan pencerahan bagi jamaahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.